Noval dan Rita. Saya akan memberikan slide berapa. Untuk Noval slide 2 sampai 10 dan Rita 11 sampai 20. Oke, bisa dijelaskan mulai dari Noval dulu. Baik, jadi yang di slide kedua itu, nah itu kan ada modal verb. Nah, apa sih modal verb itu? Modal verb itu adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk mengekspresikan kayak kemampuan atau ability, terus juga bisa digunakan untuk menggunakan kemungkinan atau possibility, lalu bisa juga untuk permission atau izin, lalu bisa juga digunakan untuk necessity atau keharusan, lalu bisa juga digunakan untuk obligation atau kewajiban. Nah, modal verb itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada core modals dan semi modals. Nah, buat core modals itu ada can, could, might, shall, will, would. Nah, biasanya tuh kalau core modals itu apa ya, kayak langsung dengan kata kerja saja tanpa ada tambahan kata to. For example, nah itu kayak you must study atau she can swim. Nah, buat yang semi modus nanti akan dijelaskan oleh Rita. Kita langsung saja yang pertama, itu ada how to use can. Nah, gimana sih cara menggunakan kata can? Kata can itu digunakan untuk mengekspresikan permission atau izin, terus bisa juga digunakan untuk permission atau izin, bisa juga digunakan untuk mengekspresikan kemampuan seseorang. Contohnya itu she can speak English. Jadi dia itu bisa berbicara berbahasa Inggris. Nah, terus bisa juga digunakan untuk meminta izin. Contohnya itu can I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam penamu? Nah, lanjut ada could. Could itu merupakan bentuk pas dari si can. Jadi kayak menyatakan bentuk pasnya si can, kayak menyatakan kemampuan gitulah, kayak tapi di masa lalu gitu. For example itu kayak I could swim when I was 5 years. Jadi saya bisa berenang ketika umur saya 5 tahun. Lalu bisa juga digunakan untuk polite permission atau izin yang lebih sopan. Contohnya itu could I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam penamu? Lalu bisa juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Kayak it could rain later, mungkin akan hujan nanti. Lalu selanjutnya itu ada may. Nah, may itu digunakan untuk mengekspresikan permission, izin, atau bisa juga digunakan untuk mengekspresikan possibility atau kemungkinan. Nah, contohnya itu you may leave now, kamu boleh keluar sekarang. Lalu bisa juga yang possibility-nya itu it may snow tonight, mungkin akan turun salju malam ini. Nah, lalu ada might itu digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang lebih kecil dari si may. Contohnya itu she might be at home, mungkin dia ada di rumah. Lalu lanjut ada shall. Nah, shall itu digunakan untuk menyatakan saran. Menyatakan saran atau kayak menawarkan gitulah. Contohnya itu kayak shall we go for a walk? Bisakah kita pergi berjalan sekarang? Nah, terus bisa juga untuk kayak menawarkan sesuatu gitu, kayak shall I open the window, kayak dia tuh menawarkan diri gitu. Lalu lanjut nah, will itu digunakan untuk menyatakan kayak aksi di masa depan gitu yang akan datang. Lalu bisa juga digunakan untuk prediksi. Contohnya itu kayak I will call you later, aku akan menelponmu nanti. Lalu bisa juga untuk prediksi kayak it will rain tomorrow, mungkin akan hujan besok. Lalu sorry. Jadi yang ada yang skip tadi, must itu digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban, kayak strong recommendation. Contohnya itu kayak you must wear a seat belt, kamu harus menggunakan sabuk pengamanmu, karena kayak kalau nggak dipakai itu pasti berbahaya kan buat ini. Jadi buat selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Luna. Tadi mau lanjutin dari Novel. ya, kalau
verb tuh, core modal, sorry, yang would. Would. Ya tadi baru sampai sini tuh would itu masih termasuk core modals karena dia ada tuh. Dimana tadi udah dijelasin Nova perbedaan core modal sama semi. Dimana semi itu we add another word yaitu to, kayak be able to, have to, need to kayak gitu. Dan would ini biasanya dipakai buat polite request atau hypothetical condition sama past habit atau sebuah kebiasaan di masa lalu. Terus contoh polite request itu kayak would you like this coffee, kayak misalnya aku buat saya buat kopi terus kayak nanya bakalan suka nggak sama kopi ini. Terus untuk hypothetical condition itu dimana dia tuh cuman berimajinasi, itu kayak imajinasinya kayak if I were rich I would buy this flower or car or house kayak gitu. Itu kan kayak omong-omongannya, imajinasinya gitu. Terus kalau pas habit tuh kayak when I was young I would see my grandpa every week kayak gitu. Kayak pas dia masih remaja dia bakal ngunjungin kakeknya setiap minggu. Itu contoh dari gue. Next. Selanjutnya masuk ke semi modal verb. Perbedaannya tuh terletak di used to-nya itu tadi, sama semi modal verbs ini lebih fleksibel di all tenses, kayak tenses apapun kayak present, past itu bisa pakai dari semi modal. Kalau di core modal verb itu nggak bisa karena kayak can itu nggak bisa buat future tenses. Kalau future tenses itu biasanya pakai will kayak gitu. Nah sekarang masuk yang pertama tuh di ought to. Ought to tuh kayak strong recommendation. Dia similiarnya ke should karena di situ kemas juga bisa, tapi biasanya orang lebih similar ke si should kayak recommendationnya. Terus kayak misalkan if you sick you up to see the doctor, kayak kalau kamu sakit kamu harus pergi ke dokter, tapi itu cuman recommendation, nggak sebuah keharusan atau obligation gitu. Terus ada have to ini kayak sebuah kebutuhan atau kewajiban yang dia tuh nanti bakal berdampak kalau tidak dilakukan. Contohnya I have to finish my homework atau I have to pick up my dad from her board kayak gitu. Itu kan kayak sebuah keharusan atau sebuah kewajiban. Terus ada be able to, ini kayak replace can, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, can itu nggak bisa dipakai di future tenses, bisanya pakai will. Tapi kalau kita pakai semi modal verbs ini tadi, kita bisa ganti ke able to atau be able to. Makanya contohnya tuh kayak she is be able to cook well, jadi bisa jadi dia memasak dengan baik. Terus he was karena dia bisa dipakai semua tenses, dia bisa dipakai di past juga. Kayak he was able to finish his test early, kayak di masa lalu tuh bisa aja dia nyelesain tesnya tuh dengan lebih cepat. Kayaknya tadi itu ke skip deh. Ya, nah, terus itu tuh ada requirement, dimana itu kayak keharusan yang sebenarnya berdampak tidak berdampak. Jadi contohnya kayak we need to be on time. Kalau on time itu udah pasti kayak ada dampaknya. Nah, adverb ini adalah kayak kata dasar. Dia ada 3 contoh adverb. Yang pertama itu dia adverbnya sendiri, lalu ada adjective sama another verbs. Tulisannya sih another verbs. Yang pertama tuh ada adverbnya sendiri. Adverbnya sendiri tuh kayak tell us how, lalu what and where and when. Biasanya kayak gitu. Contohnya tuh kayak maybe another example by the PowerPoint is she runs quickly. Itu tuh kayak how she runs like that. The answer is she runs quickly. Terus bisa aja kayak he arrived yesterday. Itu tuh kayak jawabannya tuh jawaban dari pertanyaan when atau kapan. Jadi kayak when she arrived, kan she arrived yesterday kayak gitu. Terus
ada adjektif. Nah, adjektif ini bisa terkenalnya juga kata sifat. Kayak itu bisa untuk mendeskripsikan what kind of, kayak itu jenis apa, lalu which one yang mana satu, how many berapa banyak, sama whose atau punya siapa, whose itu punya siapa. Contohnya kayak what kind tuh a beautiful dress, itu kayak gaun yang cantik. Terus which one itu the blue car, jadi tuh the blue car tuh mobil yang warna biru, jadi itu kan kayak yang mana satu gitu. Terus how many kayak three flowers, four flowers kayak gitu. Terus whose itu kayak his book, his bag, his laptop, his phone, her phone kayak gitu gitu. Nah itu dari adjective. Oke. Yang last terakhir itu other adverbs atau another verbs, kita bisa juga panggil itu kayak make strong atau weaker dari si verb tadi. Contohnya tadi kan kayak ada he drive quickly, itu bisa aja kayak he drive too fast, dimana verbnya itu fast ditambahin to, jadi kayak make jadi lebih kuat, too fast. Terus too high kayak gitu-gitu, atau lebih weak gitu. Oke, udah saya buat dulu. Jadi yang dijelaskan Nova dan Rita, Nova menjelaskan explain about modal form, dan Rita juga semi modal. Dan Rita juga menjelaskan adjektif dan adverb. Jadi lebih condong ke semi modal. Jadi question, kenapa modal verbs itu dibagi menjadi dua, modal for dan semi modal? Biar apa? For what? Salah kan? Berdiskusi pun juga Pak. Jadi tadi udah dijelaskan juga kenapa harus dibagi dua, karena di core modal itu wordnya itu nggak semua bisa dipakai di all tenses. Ya, kayak can udah saya mention, kayak can itu nggak bisa dipakai di future atau past kayak gitu. Tapi kan kayak can kalau di past kita harus pakai could, tapi kalau di future kita harus pakai will, karena future belum tentu bisa. Atau kita pakai might atau might kayak gitu. Jadi kayak anjot lah, bagi-bagi gitu. Tapi kalau di semi modal itu kita Itu bisa pakai lebih fleksibel gitu. ya bisa Ya, di semua bisa. tenses. Tinggal ganti si to be-nya aja, kayak was, were, is and are-nya kayak gitu. Mungkin itu sih alasan kenapa harus dibedakan, supaya untuk mungkin memudahkan memakai kata-katanya aja sih. Very good untuk Nova dan Rita, terima kasih. Udah mengerti. Oke, selanjutnya Neza, tolong jelaskan PPT slide 40 sampai 50. Nah, jadi yang pertama itu kan ada tentang translation. Nah, translation itu digunakan untuk menghubungkan kalimat atau paragraf yang membantu pembaca untuk mengetahui apa sih alur atau ide dari si penulis. Lalu dari translation ini tuh dia tuh ada dibagi-bagi gitu loh. Yang pertama itu ada addition atau yang artinya penambahan. Nah, sesuai dari yang artinya tadi, kita dapat mengetahui bahwa addition itu untuk menambahkan informasi atau ide yang baru dari teks. Nah, biasanya itu dia diletakkan di bagian tengah ataupun di bagian depan kalimat. Contohnya itu kayak she speak English, moreover she speak French. Nah, lalu yang kedua ini ada kontras. Nah, kontras ini tuh artinya kan pertentangan. Nah, jadi dia itu kayak menyatakan perbedaan antara dua ide. Nah, kontras ini bisa ditaruh di bagian awal ataupun di tengah kalimat. Nah, the example is like he is rich, however he is not generous. Nah, lalu yang ketiga itu ada cause and effect, yang artinya itu sebab akibat. Dari artinya bagaimana sih cara menggunakan cause and effect ini? Nah, itu untuk menjelaskan sebab akibat antara dua kejadian.
The example like she was tired, so she went to go bed early. Nah, baru habis itu ada time atau spines. Nah, ini tuh artinya waktu. Nah, apa sih fungsi time ini? Nah, dia itu untuk menunjukkan urutan waktu atau untuk membuat langkah-langkah gitu. Contohnya tuh kayak first, wash your hand, then eat your meal. Nah, yang kelima ada summary atau bisa dibilang kesimpulan. Nah, sesuai artinya itu summary ini digunakan untuk menyimpulkan atau merangkum ide sebelumnya. Contohnya itu kayak misalnya di kalimat teks exercise nih. Nah, jadi kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa exercise itu dapat membuat kita menjadi sehat atau healthy. Nah, habis itu ada emphasis yang artinya penekanan, di mana emphasis ini digunakan untuk menekankan ide penting. Kayak homework is the key to success. Nah, habis itu ada agreement atau similitude. Nah, itu tuh artinya persamaan. Nah, agreement ini untuk menunjukkan kesamaan antara dua ide. Contohnya itu kayak she loves painting. Similarly, her sister enjoys art. Nah, habis itu yang ke-8 itu ada clarification. Nah, clarification itu kayak penjelasan ulang, di mana clarification itu digunakan untuk memperjelas atau mengulang suatu maksud. Kayak he is introvert, so in other words he prefer being alone. Nah, habis itu ada yang terakhir itu ada condition atau syarat atau kondisi, di mana itu fungsinya itu untuk menyatakan syarat agar sesuatu terjadi. Biasanya itu dia menggunakan if. Contohnya itu kayak if you study hard, you will success. Oke, cukup jelas. I like it. And I have question for you, Neza. Apa yang terjadi kalau misalkan kita nggak menggunakan transition? Pastinya yang pertama itu ideas feel copy and disconnect and hard to read is now follow your logic, and the last is argument seems weaker or confusing. Okay, so what's more example about transition? First is like adding ideas like moreover, furthermore, or additionally. Second, like contrasting, like however, or on the other hand, or yeah. And the last is like giving example, like for intense, or such as, or specific. Okay, very good, Neza. Thank you. Yes. Oke Deven, silahkan jelaskan PPT dari slide 21 sampai 29 yang Deven ketahui. Baik, yang pertama tuh saya akan menjelaskan tentang common types of adverb include, dan yang kedua nanti ada technical terms. Baik, yang pertama itu ada adverb of manner, kata keterangan cara, menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan, seperti quickly, slowly, carefully. Contohnya yang bisa digunakan seperti she shines beautifully and he drives carefully. Lalu yang kedua ada adverb of time atau kata keterangan waktu, menunjukkan kapan suatu tindakan terjadi, seperti now, the soon, yesterday, and tomorrow. Contohnya bisa seperti I will call you tomorrow. Dan yang ketiga ada adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi, menunjukkan seberapa sering suatu tindakan dilakukan, seperti always, usually, sometimes. Contohnya seperti we rarely go to the cinema. And yang keempat ada adverb the place, menunjukkan di mana suatu tindakan terjadi.
seperti her, there, everywhere, nowhere. Contohnya bisa seperti he looked everywhere for his key. Lalu yang kelima ada Adverb of degree. menunjukkan seberapa besar atau intens suatu hal, seperti very, quite, extremely. Contohnya itu bisa seperti I quite like this movie. Lalu yang keenam itu ada interrogative adverbs atau kata keterangan tanya, digunakan untuk mengajukan pertanyaan seperti who, when, where, why. Contohnya bisa seperti why are you sad. Lalu yang ketujuh ada relative adverbs, kata keterangan menghubungkan klausa utama dengan klausa penjelas yang menjelaskan kata benda atau kata ganti. Contohnya itu seperti I remember the day when we graduate. Lalu yang ke-8 ada conjunctive adverb, kata keterangan penghubung, menghubungkan dua klausa dan menunjukkan hubungan logis seperti sebab akibat atau tambahan informasi. Contohnya bisa he studied hard that before he passed the exam. Oke. Pertanyaan untuk Devin yaitu bedanya apakah adverb of manner ini selalu menggunakan ly? Menurut saya tidak, karena ada beberapa kata yang tidak membutuhkan ly. Contoh fast, hard, dan lain-lain. Oke. Baik. Oke, next itu bisa jelaskan yaitu tentang technical terms secara yang Devin ketahui aja. Oh, jadi technical terms are specific words of phrase used in a particular field that have a special meaning within the field. These terms are usually not used in everyday conversation or may have different meaning outside their context. Iya. Ini ada juga karakteristiknya. Ya. Nanti bisa Depen bacain dikit aja. Mungkin Atau yang Depen ketahui lah tentang karakteristik of technical terms. karakteristik of, jadi ada precision, technical terms have specific and unambiguous meaning, allowing for accurate communication. Oke. Pertanyaannya tentang adverb of technical terms. Itu apa sih bedanya istilah technical terms dengan bahasa sehari-hari? Baik, istilah teknis dipakai di bidang khusus dan tidak umum. Bahasa sehari-hari mudah dipahami semua orang. Terus kapan sebaiknya kita menggunakan technical terms ini? Sebaiknya digunakan saat berbicara dengan orang yang paham bidang tersebut. Jika tidak, sebaiknya dijelaskan dulu. Oke. Thank you Devin atas penjelasannya. Ya, thank you Dre. Ya. Oke, Nukui, tolong jelaskan slide 30 sampai 39. 30 ya. Ya, 30 sampai 39. Oke. Silakan dijelaskan. Jadi di slide 30 ini ada definition of adjective. Di definition of adjective itu adalah kata yang menjelaskan noun atau pronoun. Contohnya a comfortable seat. Selanjutnya ada what adjective do at 7. Jadi contohnya saya mencari motor metik yang ringan dan mudah untuk pemula. Jadi di situ ada lightweight, yaitu mudah dikendalikan, simple, cocok untuk pemula. Jadi I want a lightweight and simple scooter for beginners. Oke, selanjutnya ada type of adjective. Type of adjective itu yang pertama ada deskriptif, yaitu sifat, yaitu comfortable. Kedua ada simple kuantitatif, yaitu jumlah, two helmets. Yang ketiga ada demonstratif atau petunjuk, yaitu di skuter. Yang selanjutnya ada posesif, yaitu kepemilikan, yaitu my jacket. Yang selanjutnya ada interrogatif, pertanyaan, jadi which model. Yang terakhir ada distributive adjective, yaitu tiap atau each other. Oke.
Selanjutnya ada forms of adjective, yaitu pertama ada positif yaitu simple yang berarti lightweight. Yang selanjutnya ada comparative yaitu simpler atau more lightweight. Yang ketiga ada superlative yaitu simplest atau most lightweight. Selanjutnya ada placement of adjective, yaitu pertama ada attributive, a simple scooter, predicative, yaitu the scooter is simple. Selanjutnya ada order of adjective. Contoh urutannya itu sleek itu opinion, small itu size, bright itu color, Japanese itu origin, electric itu purpose, scooter. Selanjutnya ada connective atau transition. Jadi connective ini menghubungkan either atau so, because atau therefore. Selanjutnya ada conjunction, itu ada conjunction coordinating, yaitu ada contohnya and, but, or, he wants a lightweight and simple scooter. Selanjutnya ada correlative, yaitu either or either. Jadi either itu simple or powerful enough for daily use. Selanjutnya ini ada conjunction, itu ya cukup sebut saja. Oke. Ini udah beda materi lagi ya. Oke. I have question for you. What difference adjective dengan conjunction? What's different? Apa bedanya dari itu? Setelah Nukui jelaskan tadi. Adjektif itu kata sifat, jadi dipakainya buat describe noun atau kata benda. Oke. Bisa kasih contohnya seperti apa? Example-nya seperti apa? Contohnya itu kayak a beautiful girl, atau angry cat lah. Kalau conjunction itu kata sambung buat connect words, phrase, or clauses. Jadi contohnya tuh kayak and, but, atau because. Jadi intinya nih adjective itu buat nge-describe, conjunction itu buat connecting. Oke, paham. Oke, thank you Nukui. Bisa. Baby, you are